Ya, tapi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sarapan semua? Sudah. Ya, ketemu lagi ya kita di pembelajaran pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dulu dengan doa. Nah, doanya silahkan dipimpin oleh ketua kelas, Aisyah. Istidadan Musaidan Doaan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih Aisyah sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, Bunda absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadirannya. Yang pertama Aisyah Lufena. Yang kedua Aisyah Aziza. Selanjutnya Uzli Fatil. Oke, hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, supaya lebih semangat ya, seperti biasa kita lakukan ice breaking dulu, yaitu tepuk pagi, siang, malam. Masih ingat? Masih. Oke, langsung aja ya. Tepuk pagi, siang, malam. Oke, masih belum konsentrasi nih. Ya, Bunda ulangi ya. Nah, biar lebih konsentrasi untuk belajar hari ini. Bunda ulangi. Oke, siap semuanya? Siap. Tepuk pagi, siang, malam. Yeah. Oke, karena semuanya sudah siap untuk belajar, hari ini sebelum masuk ke pembelajaran, Bunda punya video. Kalian harus simak terlebih dahulu ya. Oke, Bun. Oke, udah disimak ya tadi videonya ya? Ya, dari video itu coba Bunda ingin tanya ke salah satu orang dari kalian untuk menjelaskan apa tadi yang ada di dalam videonya. Coba siapa yang mau menjelaskan? Aku, Bun. Oke, silahkan. Itu tentang proses akad pernikahan berlangsung. Ya, betul sekali. Boleh kasih tepuk tangan? Nah, ya, tentang akad ya. Nah, berarti kalau lihat video itu, kita bisa simpulkan kita hari ini akan belajar apa? Pernikahan. Nah, betul tadi ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, sebelumnya Bunda akan kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa dilihat di sini ya. Jadi, hari ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti harus mampu menjelaskan apa itu pernikahan. Yang kedua, dalil pernikahan itu apa. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis tentang ketentuan pernikahan. Dan yang terakhir, kalian bisa menyimpulkan hikmah dari pernikahan. Oke, sebelumnya Bunda ada pertanyaan dulu ya. Ini untuk asesmen diagnostik. Untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah mengetahui tentang pernikahan. Nah, bisa dilihat di sini yang pertama, apa yang kalian pahami tentang pernikahan? Coba Bunda ingin tanya ke Aisyah. Ya, silahkan Aisyah untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi, aku biasanya kadang ikut orang tua buat datang ke pernikahan saudara. Di situ tuh aku ngeliat ada pasangan suami istri yang baru saja dihalalkan. Kan, jadi pernikahan itu tuh mengikat 2 orang, laki-laki dan perempuan, agar bisa terikat satu sama lain, agar ada hubungan gitu. Oke, sudah? Sudah. Ya, boleh kasih tepuk tangan untuk Aisyah. Oke, sebelumnya Bunda akan tampilkan dulu ya tentang penjelasan
secara singkat tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Kalian simak dengan baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Mohon didengarkan dengan baik ya penjelasannya. Misalnya mubah atau boleh, tetapi hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Di antaranya yaitu yang pertama, hukum pernikahan itu bisa menjadi sunnah. Kenapa menjadi sunnah? Karena menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. Yang keenam, terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. Dan yang terakhir, membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, itulah penjelasan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Semoga bisa disimak dengan baik dan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, sudah disimak tadi ya penjelasannya? Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada, anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model problem based learning. Nah, nanti akan ada permasalahan-permasalahan yang Bunda berikan kepada kalian, baik itu dari video yang akan nanti Bunda tayangkan, juga di LKPD. Gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kita akan lihat dulu video tentang permasalahan yang nanti kalian harus pecahkan. Orang mah aku senang itu kuliah. Lah nyapa orang itu kuliah. Anu mah aku pengen rapi ae. Yuk, rapi. Baru cek dili yo, umurku sampai 2 tahun. Oma-oma tidak gampang dong, orang mikir cinta. Oma kok aku yang rapi nih. Oke, udah disimak tadi ya videonya ya. Nah, nanti dari video ini kalian harus mencari apa penyebab bisa terjadi permasalahan tersebut. Nah, coba kalau tadi dilihat permasalahannya tentang apa? Mau nikah. Pernikahan dini. Ya, nanti kalian cari apa penyebab masalahnya dan solusinya seperti apa. Untuk memecahkan masalah tersebut, Bunda akan membagi kelompok. Gitu ya. Nanti di sini dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, sebelumnya ini pembagian kelompoknya. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya ya. Nah, ini posisinya sudah per kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti setiap kelompok ini harus menjawab persoalan yang tadi ada di video, gitu ya, tentang apa permasalahannya dan solusinya seperti apa. Selain itu di LKPD juga ada kasus-kasus yang kalian harus pecahkan. Nah, di antaranya itu ya, kalian bisa akses LKPD-nya ya, sudah bisa ya? Ada petunjuknya, nanti diperhatikan. Nanti pembagian kasusnya juga ada, seperti nanti kasus 1 akan dipecahkan oleh kelompok 1, gitu seterusnya sampai kasus yang keempat. Oke, siap semuanya? Siap. Nah, untuk waktunya Bunda beri selama 20 menit. Silahkan kalian bisa akses baik itu dari buku paket yang kalian punya ataupun dari internet ya, kaitannya tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, silahkan untuk mengerjakan secara berkelompok. Silahkan. Gimana? Bisa? Ada yang sulit? Enggak, bisa ya dikerjakan ya, silahkan. Bunda jadi 2 kasus.
Iya, yang di video sama yang tadi di LKPD. Bisa ya? Aman ya? Gimana? Aman? Bisa? Bisa, Bun. Ada kesulitan nggak? Berarti ini nanti tinggal penjelasannya aja kan ya, Bun? Iya, tinggal penjelasannya aja. Oke. Jadi nanti dijawab dua-duanya ya. Berarti yang ini kan? Ya. Iya, yang itu. Betul sekali. Berarti sama sah atau enggaknya ya, Bun? Iya, saat atau enggaknya kalau yang itu. Oke. Bisa ya? Siap, Bun. Oke, udah selesai semuanya? Sudah ya, waktunya sudah habis. Ini sudah 20 menit. Jadi waktunya untuk ke sesi presentasi. Kita mulai dari kelompok pertama. Nah, silahkan siapa yang mau mewakili untuk menjelaskan? Oke, silahkan Kak Iris ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku Kairis sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin menanggapi video yang tadi. Nah, jadi kan tadi di sana ada peristiwa di mana kita pengen nikah. Nah, itu tuh akibatnya karena kita kurang motivasi belajar sama karena pengaruh dari lingkungan. Nah, solusinya adalah kita harus menambah wawasan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk menikah. Nah, selanjutnya di sini aku mau presentasiin argumen kita perihal masalah yang ini. Di sini kan kasusnya dia nikah siri. Nah, nikah siri itu dia sah secara agama, tapi dia nggak sah secara di negaranya. Nah, menurut kita lebih baiknya itu sah secara agama, sah juga secara di negaranya. Nah, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silahkan duduk lagi. Ya, boleh kasih aplaus lagi untuk kelompok 1. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Silahkan, perwakilannya siapa? Oke, silahkan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebagai perwakilan kelompok 2, yang pertama aku akan menjelaskan tentang sebab pernikahan dini itu terjadi. Yang pertama itu bisa aja soal faktor ekonomi, misalnya kemiskinan yang melanda di misalnya perkampungan-perkampungan. Terus bisa juga sebagai kurangnya edukasi perihal pernikahan dini yang ternyata berbahaya jika memang belum siap. Terus aku juga mau menanggapi soal kasus 2. Jadi kasus 2 ini tentang pernikahan jarak jauh. Kalau misalnya pernikahan jarak jauh ini masih terdapat perbedaan pendapat. Kalau misalnya para ulama mazhab Syafi'i itu, mereka tuh berpendapat kalau nggak sah karena pernikahan itu harus dalam satu majelis yang sama. Sedangkan kalau untuk ulama mazhab Hanafi itu yang penting pengucapan ijab dan qabul itu tidak ada selaan perkataan lain. Kalau MUI sendiri itu berpendapat yang penting mereka dalam majelis yang sama, terus pengucapannya jelas dan berlangsung secara berurutan. Sekian dari kelompok aku. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Boleh kasih tepuk tangan lagi? Bagus sekali ya jawabannya. Kita lanjut ke kelompok 3. Silahkan, siapa yang mau mewakili? Aku. Oke, silahkan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku Nisrina dari perwakilan kelompok 3 mau menanggapi perihal pernikahan dini tadi yang pertama. Jadi kalau yang pertama tuh dia kenapa bisa kayak gitu tuh, pertama faktor lingkungan, kayak misalnya sekarang tuh kan ya dunia teknologi tuh luas banget ya. Terus kayak lagi marak-maraknya nih pernikahan dini gitu kan. Jadi adalah orang tuh yang FOMO yang gak ngerti tentang pernikahan dini tuh, jadi kayak pengen ikut-ikutan, kayaknya enak deh nikah sekarang, jadi kayak gak usah belajar, gak usah apa segala macam tuh, kayak kayaknya enak nikah. Jadi dia ikut-ikutan pernikahan dini. Jadi buat solusinya ya perdalami lagi pengetahuan tentang pernikahan dini. Terus yang kedua buat kasus nomor 3 ini, dia tuh satu laki-laki menikahi kakak dan adiknya secara sekaligus, jadi masih dalam satu keluarga yang sama. Itu hukumnya haram secara ijma'nya karena hubungan suaminya sama adiknya ini dia masih mahram muakatah, jadi nggak bisa nikah. Jadi kalau misalnya udah terlanjur nikah, jadi dia harus divorce, harus cerai. Jadi karena bener-bener gak boleh sama sekali gitu. Terus kalau misalnya nanti ada anaknya hamil adiknya, nanti mau nggak mau tetap bapaknya
nanti dari si suaminya yang biologisnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Oke, jawaban yang sangat bagus. Oke, selanjutnya ke kelompok terakhir ya. Kelompok 4, silakan siapa yang mau mewakili? Aku. Oke, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Nashwa dari perwakilan dari kelompok 4. Jadi tanggapan aku tentang video yang tadi ditampilin itu menurut aku cara berpikir yang cewek tadi itu terlalu pendek, masih berpikir pendek, jadi nggak mikirin resiko ke depannya. Dia belum paham tentang efek pernikahan, tanggung jawab dari pernikahan. Jadi modalnya itu ya modal nekat aja deh gitu. Seharusnya dia lebih mencari tahu lah tentang pernikahannya, resiko-resiko dari pernikahan itu. Terus dari tanggapan dari kelompok aku tentang kasus yang keempat ini, yang seorang perempuan sudah 10 tahun nggak mengandung. Jadi suaminya itu memutuskan buat menghamili cewek yang lain. Dan dari hal tersebut itu termasuk itu nggak boleh ya, karena itu termasuk zina. Soalnya berhubungan tanpa ada ikatan yang jelas. Jadi kalau memang perempuan itu emang nggak bisa hamil, istri sahnya, lebih baik daripada ngehamili cewek yang nggak ada statusnya, lebih bagus nikahin aja dulu supaya tidak jatuh ke dalam zina. Sekian. Oke, silakan duduk ya. Terima kasih semuanya sudah menjelaskan ya. Hasil diskusinya sangat bagus sekali. Jawaban-jawabannya berarti dari sini kalian sudah paham ya. Nah, bagaimana itu pernikahan, syarat rukunnya seperti apa gitu ya, bagaimana bisa sah dan tidak sahnya. Itu sangat bagus sekali. Boleh kasih plus untuk semuanya? Oke, setelah sesi presentasi tadi, kita sekarang masuk ke penguatan ya. Alhamdulillah kalian sudah memahami materinya dengan baik. Nah, di sini Bunda akan kasih penguatan tentang materi hari ini. Jadi seperti yang sudah tadi kalian lihat di video, juga kalian bisa menjawab lewat LKPD. Di sini kita lihat pengertian pernikahan. Secara bahasa artinya menggabungkan dan berkumpul. Gitu ya. Jadi secara istilah ini ikatan antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka tadi bisa punya suatu hubungan yang sah. Begitu. Nah, selain itu untuk dalilnya, nah, ini ya dalil naklinya, salah satunya terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ya, seperti tadi yang sudah kalian pelajari. Nah, berikutnya tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Gitu. Tadi kalian sudah tahu tujuan pernikahan itu apa? Salah satunya untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Terus cara memilih pasangan dari 4 hal tadi ya, gitu, ketampanannya, terus hartanya, terus keturunannya, dan terakhir dari agamanya. Dan yang pastinya yang lebih diutamakan adalah dari segi agama, betul. Dan hukum pernikahannya tadi bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, gitu ya. Terus untuk rukun pernikahannya ada berapa tadi, masih ingat? Ada 5, gitu ya. Pastinya ada calon suami, ada calon istrinya, ada wali dari perempuan, ada 2 orang saksi, dan adanya ijab dan qabul. Dan yang terakhir tadi tentang mahram, ini berkaitan dengan kasus yang keempat, gitu ya. Ada mahram mu'abbadah, ada mu'aqqatah. Bisa itu selamanya tidak bisa menikah atau secara sementara. Begitu. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham semua? Oke, bagus kalau seperti itu. Oke, tadi rangkaian pembelajarannya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke evaluasi ya. Disiapkan laptopnya masing-masing. Nah, di sini di depan sudah ada caranya ya untuk masuk ke Quizizz. Kalian join myquiz.com, langsung masukkan kodenya. Bisa?
Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Kita lihat di sini sudah beberapa yang mendapatkan nilai 100. Yang pertama ada Anissa Zahra, boleh kasih plus? Nanti untuk yang dapat nilai paling besar bisa membantu teman-temannya untuk memahami materi ini lebih lanjut ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke sesi refleksi ya. Bunda ingin bertanya kepada beberapa dari kalian untuk menjawab refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, bisa dilihat di sini pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana perasaan dari kalian setelah belajar tentang ketentuan pernikahan dalam Islam? Ada hal baru yang dipelajari hari ini? Coba Bunda ingin dijawab oleh Naura. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini dari pembelajaran ketentuan pernikahan dalam Islam, setelah diskusi dari beberapa kasus juga, jadi kita tahu ya apa ketentuan-ketentuan yang ternyata tuh sah atau haram atau persyaratan-persyaratan pernikahan yang lainnya gitu. Oke, boleh kasih plus untuk Naura? Lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini apa cara spesifik kalian untuk menjaga diri ya? Tadi kan ada pernikahan dini dan lain sebagainya. Nah, silahkan dijawab oleh Gadiza. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dari interaksi atau hubungan dengan lawan jenis itu, yang pertama ya godol basor. Terus yang kedua, memperdalam lagi ilmu tentang pernikahan dan segala macamnya. Terima kasih. Sudah? Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Gadiza. Dan pertanyaan terakhir, ada kesulitan nggak untuk belajar materi hari ini? Mungkin bisa diceritakan ya kesulitannya apa? Silahkan dijawab oleh Sania. Untuk materi hari ini, kata aku mungkin agak rumit sedikit. Cuman kalau misalnya ini gampang kok dipahaminya. Dibantu sama temen? Ya. Jadi bisa dipahami dengan baik ya? Ya gampang kok bisa dipahami, cuman emang agak sedikit rumit aja. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk refleksinya. Oke, kita masuk ke sesi terakhir yaitu kesimpulan ya. Bunda mau minta bantuan kepada kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan, siapa yang mau bantu Bunda untuk menyimpulkan? Ya, silahkan boleh. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, jadi pernikahan itu ikatan antara laki-laki dan wanita secara sah. Habis itu dalilnya ada di surat Ar-Rum ayat 21. Terus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, itu ada rukunnya. Terus kita harus bisa bijak dalam memilih pasangan kita. Terus hikmahnya, jadi dengan kita belajar pelajaran hari ini, kita bisa mempersiapkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah untuk kedepannya. Oke, boleh kasih tepuk tangan? Terima kasih Gita. Nah, itu ya anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi semoga dari pembelajaran ini kalian bisa mengambil banyak hikmahnya. Jangan sampai kalian tergiur untuk melaksanakan pernikahan dini, apalagi kalau kalian belum siap. Jadi persiapkan sebaik mungkin, walaupun kalian masih SMA ya, tapi suatu saat kalian akan mengalami itu. Gitu. Jadi pendidikannya harus diselesaikan dulu, baru nanti kalau sudah siap, baru bisa melaksanakan pernikahan. Itu saja ya anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.